Bab 1036 Mereka menghancurkan diri sendiri. Ketika mereka tiba di ujung terowongan itu, kelompok Minos tiba di sebuah tempat terbuka dan besar yang tampak seperti bagian dalam berongga di puncak gunung. Di area itu, langit-langit bercahaya, yang sepertinya terbuat dari es murni, menerangi seluruh bagian dalam area itu, bersinar dalam warna putih, mirip dengan rangkaian pencahayaan. Namun selain langit-langitnya yang unik, sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang-orang dalam kelompok Minos untuk ditemukan di dalam gunung, hal yang paling mengesankan tentang markas besar Sekte Kuburan Abadi ini adalah desa kecil di dalam gunung tersebut. Ketika mereka sampai di ujung terowongan sebelumnya, kelompok mereka berhenti di samping tangga yang memberikan akses ke lantai bawah. Dari sana, mereka bisa melihat area terbuka di lantai bawah yang tingginya mencapai 40 meter di bawahnya, di mana beberapa bangunan kecil berdiri. Pada saat yang sama, di lantai bawah ini, yang sebenarnya merupakan tingkat berbeda dari tempat ini, terdapat tangga dan jalan setapak yang melewati area tidak beraturan di mana rumah dan bangunan lainnya berada. Bisa dibilang, geografi tempat itu mirip dengan kawasan pemukiman dan pegunungan, hanya saja yang memiliki kemiringan yang curam. Seolah-olah sebuah desa kecil dibangun di atas gunung kecil yang berada di dalam gunung lain. Dan melihat itu, orang-orang dalam kelompok Minos, bahkan pemuda ini, mau tidak mau membuka mulut mereka karena terkejut, melihat ke tempat Duzi yang tidak perlu dipersoalkan itu. Tempat ini benar-benar unik, Grace berkata dengan suara pelan kepada pacarnya, merasa tidak buruk untuk tinggal 1 atau 2 hari di sana. Ya, aku tidak mengira kamu bisa membangun desa di dalam gunung. Aku kagum. Vivian mengatakan ini sambil bersandar pada pagar yang memisahkan jurang di depannya dengan tangga di sana. Maxwell kemudian menyadari hal lain dan dengan cepat berkomentar kepada sesama pelancong. Tetapi kepadatan spiritual di sini sungguh mengesankan. Bahkan kita tidak terasa seperti berada di wilayah utara. Daerah ini pasti memiliki tingkat energi yang mendekati daerah di luar wilayah utara, komentar Abis sambil menatap suaminya. Minos kemudian melihat pemimpin organisasi itu menuruni tangga dan berkata, itulah sebabnya ada kaisar spiritual di sini, kan? Ya, energi spiritual tempat ini selalu lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Jadi seolah-olah bagian dalam gunung itu adalah ruang budidaya tingkat tinggi. Tapi bukankah kamu sudah mengetahuinya? Dia menoleh ke Minos dan bertanya dengan ragu. Seseorang yang sepertinya tahu banyak tentang tempat ini seharusnya mempunyai informasi dasar seperti itu. Minos tertawa mendengarnya dan memberikan penjelasannya. Saya mengetahui tentang tempat ini melalui informasi kuno. Ketika informasi ini ditinggalkan, wilayah utara tidak begitu miskin dalam energi spiritual. Oleh karena itu, siapapun yang meninggalkan informasi itu mungkin tidak menyadari perbedaan kecil dalam konsentrasi energi antara di dalam dan di luar gunung ini. Oh, mata Laura berbinar setelah mendengar itu. Jadi informasimu benar-benar kuno. Organisasi kita sudah ada selama itu. Ya, sejauh yang saya tahu, kerangka-kerangka ini telah ada di sini selamanya. Karena kelompok pertama yang menemukannya memutuskan untuk menutup lokasi, mereka tidak pernah dikeluarkan dari area tersebut, dan organisasi Anda selalu ada di sini. Bahkan sebelum Dewa Manusia pertama muncul, Sekte Kuburan Abadi sudah ada di tempat ini. Benar-benar, salah satu tetua di samping Laura menanyakan hal ini dengan heran, tidak mempercayai hal seperti itu. Itu benar. Dia memandang wanita itu dalam diam sejenak lalu berkata, sepertinya kamu kehilangan catatan. Terpenting setelah migrasi besar, iya. Mata Laura terbuka lebar, dia menyadari bahwa Minos memang tahu banyak. Setelah kepadatan energi spiritual di wilayah tersebut mulai menurun, kelompok yang kurang setia di organisasi kami pergi dengan mengatakan bahwa mereka akan menjaga kami tetap aman dari jauh. Tapi itu jelas-jelas bohong. Kami tidak pernah menerima kontak apapun, dan sebagian besar dari mereka barang terpenting yang mereka ambil tidak pernah dikembalikan. Jadi, kita hanya tahu sedikit tentang diri kita sendiri. Begitu, Minos menyadari kebencian orang itu terhadap mereka yang meninggalkan organisasi ini hanya karena wilayah tersebut menjadi kurang kuat. Ngomong-ngomong, tampaknya kerangka-kerangka itu bertanggung jawab atas tempat ini yang memiliki konsentrasi energi spiritual yang baik. Minos berkomentar dengan suara rendah kepada kelompoknya, menyadari sesuatu yang penting. Pada masa Henricus Longus, tidakkah dia menyadari perbedaan yang dibuat oleh kerangka-kerangka ini karena betapa kuatnya wilayah tersebut? Atau apakah segel di tempat ini lebih kuat saat itu? Ia bertanya-tanya,
Penasaran ingin mengetahui potensi sisa-sisa beku masa lalu itu. Saat dia memikirkan hal ini, dia segera teringat sesuatu. Tubuh para kultivator secara alami memiliki energi spiritual, dan begitu mereka mati, energi tersebut dapat kembali ke atmosfer setelah terurai. Bahkan ada kemungkinan untuk memupuk akar spiritual dengan tubuh kultivator yang kuat. Tetapi kerangka itu sudah lama berada di sini. Bagaimana mereka masih bisa melakukan hal seperti itu? Di tingkat manakah makhluk-makhluk ini berada? Minos melihat dengan aneh ke arah dinding es, di mana dia tahu salah satu makhluk itu berada. Pertanyaan-pertanyaannya ini tidak mudah dijawab. Lagi pula, mayat paling kuat yang pernah dilihat Henricus Longus berasal dari para penggarap tahap ke-10. Tapi ada perbedaan besar antara tahap ini dan tahap terakhir. Jadi Minos tidak tahu apakah mayat kultivator tingkat 11 akan sangat berbeda dengan mayat yang berada di tingkat lebih rendah sehingga sisa-sisanya akan memiliki efek jangka panjang. Bagaimanapun, dia sangat meragukan bahwa level makhluk-makhluk itu saja yang dapat menjelaskan fenomena seperti itu. Bagaimanapun, mungkin ada penjelasan lain karena ukurannya, yang tidak dapat ditemukan pada makhluk hidup di dunia spiritual bahkan pada masa Henricus Longus. Pokoknya, saat mereka menuruni tangga tempat itu, rombongan Minos segera melewati banyak rumah yang menjadi tempat tinggal anggota organisasi ini dan keluarganya. Di sana, orang-orang melakukan aktivitas sehari-hari sementara banyak orang lainnya menyaksikan orang-orang asing turun gunung. Para wanita dalam kelompok Minos melambai beberapa kali kepada beberapa anak yang menghalangi mereka, tertarik dengan dinamika tempat ini. Sementara itu, Laura dan beberapa sesepuh berbicara sedikit tentang bagaimana mereka tinggal di sana. Tidak ada yang terlalu signifikan, hanya cukup untuk membuat kelompok ini memahami sedikit tentang realitas sekte ini. Secara umum, anggota sekte makam abadi tinggal di dalam gunung ini, merawat anjing laut peninggalan nenek moyang mereka, mengawasi daerah tersebut, dan mengusir orang-orang yang penasaran. Pada saat yang sama, mereka memupuk gagasan pasifis, membenci pertempuran karena alasan sepele, dan tidak menyukai kontak dengan pihak luar. Organisasi ini telah kehilangan banyak informasinya. Namun, beberapa ajaran penting masih belum dilupakan, meskipun begitu banyak waktu telah berlalu sejak migrasi besar. Oleh karena itu, cita-cita orang-orang ini tetap menjadi cita-cita organisasi yang ditemui Henricus Longus selama perjalanan kekuasaannya di wilayah ini. Oleh karena itu, mereka sangat tertutup. Namun karena mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di sana, jarang sekali ada di antara mereka yang perlu keluar dan menghubungi komunitas luar dan sekte di wilayah pegunungan ini. Akhirnya setelah hampir 15 menit menuruni tangga dan jalan setapak tempat itu, rombongan Minos mencapai tingkat terdalam, di mana mereka baru saja mencapai titik utama gunung ini. Di tempat di mana bangunan utama desa ini berada, bongkahan es besar tempat kerangka beku berada dapat dilihat dari sudut terbaik. Dan saat mereka mendekati salah satu dari mereka, Minos dan kelompoknya akhirnya berhenti memperhatikan perkataan tim Laura dan melihat dengan kaget pada benda raksasa itu. Minos adalah yang paling tidak terkesan, tapi dia pun merasa berbeda saat melihat makhluk yang puluhan kali lebih besar dari manusia biasa. Khususnya, karena beberapa dari mereka tidak memiliki anatomi yang sama dengan manusia, seperti yang terlihat jika dilihat dari jauh. Suara Laura kemudian terdengar, dia memberitahu mereka tentang sedikit yang mereka ketahui. Kami tidak tahu banyak tentang asal-muasal kerangka ini, tapi mereka diduga berasal dari anggota ras yang melakukan penghancuran diri di masa lalu. Beberapa buku lama kami ditulis oleh para ahli yang menyimpulkan bahwa daerah ini pernah menjadi medan perang kuno, dan kerangka ini sebenarnya adalah orang mati di kedua sisi. Bab 1037 menentukan. Apakah ada cerita seperti itu? Abi bertanya tanpa mengalihkan fokusnya dari tengkorak megah yang menghadap ke arah mereka, dengan orbit gelap matanya mengarah ke tempat mereka berdiri. Kerangka seperti itu sangat mirip dengan manusia. Namun, ada beberapa bagian yang berbeda. Misalnya, bagian belakang tengkoraknya jauh lebih besar dari yang seharusnya, bahkan mengingat proporsi tubuhnya. Di sisi lain, lengannya sangat panjang, hampir setinggi lutut. Namun yang paling mengesankan dari semuanya adalah dua struktur di punggungnya, yang sangat mirip dengan anatomi sayap burung besar. Dan saat Abi dan anggota kelompoknya yang lain melihat sesuatu yang tampak seperti salah satu kerangka raksasa di tempat itu, kata Laura. Ya, kami tidak tahu apa sebutan mereka, atau sudah berapa lama sejak kematian mereka,
tapi keterampilan investigasi nenek moyang kami berada pada puncaknya. Melalui itu dan kemampuan bawaan yang dimiliki salah satu anggota masa lalu kami telah mencatat di salah satu buku terpenting sekte kami bahwa makhluk-makhluk ini mati dalam pertarungan satu sama lain. Saat dia membicarakan hal itu, Minos mendengar beberapa informasi bahwa Henricus Longus telah mendengar pada masanya, terkesan bahwa orang-orang ini masih mengetahui hal ini, tetapi tidak banyak hal penting lainnya. Tampaknya segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya kembali ke keadaan aslinya. Bahkan organisasi pun menghilang ke dalam sungai waktu. Dia menghela nafas saat mengingat betapa kuatnya sekte itu di zaman Henricus Longus. Ketika orang itu pertama kali melewati tempat ini, dia hanyalah seorang suci spiritual. Namun, pada saat yang sama, pemimpin organisasi ini adalah demigod spiritual. Dan merenungkan bagaimana individu dan organisasi ini pada dasarnya telah dilupakan, Minos hanya bisa menghela nafas. Namun saat dia mengalami momen menyedihkan, Laura selesai berbicara dengan Abi dan anggota kelompok lainnya. Petik 2. Oleh karena itu, kami adalah orang yang cinta damai dan menghindari pertempuran yang tidak perlu dengan cara apapun. Kami tidak ingin berakhir seperti orang-orang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Dia memandang Minos dan bertanya dengan nada memohon. Minos, tidak bisakah kamu memaafkan orang-orang itu? Menurutku perbuatan mereka tidak begitu buruk sehingga mereka pantas dihukum mati. Minos kemudian mengesampingkan pikirannya untuk melihat wanita itu. Tidak, dia berkata datar, tidak peduli dengan cerita yang dia ceritakan. Setelah itu, dia terus berjalan melewati tempat itu, bahkan tidak melihat ke arah Laura. Apa, kenapa tidak? Tidak bisakah kamu setidaknya memberitahuku alasan atas kebrutalan seperti itu? Apa bedanya jika makhluk-makhluk ini menghancurkan diri mereka sendiri dengan bertarung satu sama lain? Itu tidak berarti apa-apa. Di sisi lain, kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa mereka, siapa yang dapat meyakinkan Anda bahwa mereka tidak dipaksa melakukannya. Mungkin mereka sudah gila sebelum bencana besar. Siapa yang tahu? Bagaimanapun, saya tidak bisa membatasi diri karena apa yang dipikirkan orang lain. Anda mungkin telah melemah dan menjadi orang yang tidak bisa bertindak, tapi saya berbeda. Saya bertindak sesuai dengan apa yang saya yakini dan nyaman saya lakukan. Apakah hal itu dipandang baik oleh orang lain atau tidak ada bedanya. Aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Komentar yang egois. Dia berkata dengan suara rendah, merasa bahwa orang ini hanyalah orang kasar yang memiliki kekuatan. Itulah mengapa saya yakin pada akhirnya kami akan berakhir seperti mereka. Orang-orang seperti Andalah yang akan menghancurkan ras spiritual kami. Tapi Minos tidak tersinggung dengan hal itu, mungkin. Tapi tidak ada gunanya aku memaafkan seseorang yang mencoba menghancurkanku hanya demi potensi akhir dari spesies ini. Hanya, menurutmu itu hal kecil, Cek, Laura? Menurutmu apakah kita telah mencapai titik di mana kita mendominasi dunia spiritual dan memiliki dewa di barisan kita karena kita bertindak seperti orang baik? Tidak, orang yang berhenti berevolusi adalah orang yang mengalami kemunduran. Hanya karena nenek moyang kita adalah bajingan serakah, kita berevolusi hingga menduduki seluruh dunia ini. Ia lalu menghela nafas sejenak, merasakan salah satu tangan Abi meremas pinggangnya. Aku tidak mengatakan kita harus bertindak kacau dan membunuh jika ada tanda-tanda ketidaksepakatan. Tapi sikapmu terlalu lemah. Jika suatu hari kalian menghadapi bencana tingkat regional, sekte kalian mungkin akan hilang karena betapa lemahnya kalian. Dan saya tidak berbicara tentang kekuatan spiritual Anda, tetapi ketidakmampuan Anda untuk bertindak tegas dalam menghadapi bahaya. Laura membuat ekspresi jelek ketika dia melihat ke arah Minos, merasa bahwa pemuda ini terlalu kejam dan tidak mengerti bahwa kegilaannya dapat menyebabkan akhir dari mereka semua. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu bertanggung jawab atas akhir dari semua yang kamu bangun? Mendesah, saya tentu berharap organisasi saya dan keluarga saya, dia memandang Abi, akan terus ada selama 10 juta tahun setelah kematian saya. Setidaknya, tetapi pada akhirnya, yang kulakukan hanyalah memenuhi keinginanku dan melindungi orang-orang yang kusayangi selagi aku masih hidup. Begitu hidupku berakhir, semua hal lainnya akan kehilangan maknanya, dan hanya jika aku setia pada kebutuhan-kebutuhan itu, aku akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Aku tidak menyia-nyiakan hidupku. Dalam hal ini, tidak masuk akal untuk hidup sebagai seorang pengecut karena potensi bahayanya bagi generasi mendatang atau karena orang-orang tertentu tidak senang dengan cara saya.
Aku akan hidup dengan caraku sendiri, jadi kedua pengecut yang melarikan diri dari medan perang itu akan mati. Dia merasakan fluktuasi spiritual orang-orang seperti itu, dan dengan cepat melihat ke arah keduanya. Mimpi tanpa batas. Kemudian, Minos mengaktifkan teknik mentalnya, menyerang dua sasaran yang berdiri di samping sebuah rumah kecil di area itu. Keduanya masih terluka dan tubuhnya dibalut perban. Segera setelah itu, dua individu yang rentan, yang tidak mengira Minos akan menyerang. Mereka dengan begitu tegas, jatuh ke tanah, sudah mati. Ah! Seorang wanita yang mengawasi mereka berdua melompat ketakutan, berteriak seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Di sisi lain, Laura menoleh ke arah Minos dan menyadari tekniknya dinonaktifkan, terkejut karena dia membunuh dua orang di depan mereka tanpa kerendahan hati sedikitpun. Bagaimana dia bisa seperti itu? Bagaimana orang bisa bersikap seperti itu setelah semua yang kukatakan? Dia bertanya-tanya, tidak mengerti bagaimana orang ini bisa berpikir begitu berbeda darinya. Adapun orang-orang di kelompok Minos, tidak ada satupun yang terkejut atau kesal dengan tindakannya. Mereka sudah mengetahui alasan mereka berada di sana, serta fakta bahwa pemimpin mereka kejam. Bahkan Abi, yang tidak menyukai kekerasan yang tidak perlu, tidak mau berbicara dengan suaminya untuk membuatnya memikirkan semua ini. Salah satu alasan dia mencintainya adalah karena Minos tulus dengan cita-citanya, tahu bagaimana mengatakan tidak, dan melakukan apa yang diinginkannya, meskipun orang lain mungkin tidak menyukainya. Misalnya saja, dia benar-benar ingin memiliki suaminya untuk dirinya sendiri. Namun fakta bahwa, meskipun dia mengetahui hal ini, meskipun dia mencintainya, dia tetap berkencan dengan wanita lain tidak mengurangi cintanya padanya. Sebaliknya, itu malah meningkatkannya. Dia benar-benar senang bahwa dia tidak mau melepaskan kepribadiannya sendiri. Jadi, meskipun dia tidak menyukai beberapa pembunuhan yang dilakukan pria itu dalam perjalanannya ke sini, dia tidak akan merasa bersalah atas tindakannya. Kamu benar-benar buruk, mereka bahkan tidak sempat mengatakan apapun. Laura berkata dengan suara rendah, merasakan semua kegembiraan saat mencoba mendengar dari Minos tentang sejarah sekte yang tidak dia ketahui untuk hilang ini. Namun Abi melangkah maju dan membela suaminya, kamu salah. Minos cukup berbelas kasih dengan mengakhiri hidup orang-orang itu dengan cepat. Para pemimpin daerah lain pasti akan membawa mereka pergi untuk dieksekusi di depan umum. Lagi pula, tidak setiap hari seorang kaisar spiritual dieksekusi di wilayah ini. Gadis malang, dia jatuh cinta pada orang gila ini. Laura menggelengkan kepalanya dalam diam tapi tidak berkata apa-apa. Visinya adalah visi yang benar. Dia tahu itu. Jadi, pada saat ini, tidak ada gunanya terus berdebat dengan orang-orang barbar ini. Mudah-mudahan mereka akan pergi sebelum mereka semakin menodai tempat suci kami. Dia menghela nafas ketika dia melihat Maxwell pergi untuk mengambil barang-barang dari mayat-mayat itu. Bab 1038 Ketidakamanan Vivian. Setelah Minos berurusan dengan para buronan yang selamat dari kejaran pasukannya, dia menghabiskan lebih banyak waktu di markas sekte itu sebelum berangkat pada sore hari. Dia ingin tinggal lebih lama, tapi entah kenapa, suasana di tempat itu menjadi berat setelah diskusi singkat antara dia dan Laura. Jadi, karena dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan di sana, Stuart muda telah merencanakan untuk kembali lagi di masa depan sebelum berangkat bersama rekan-rekan seperjalanannya. Tapi untuk saat ini, karena dia masih terlalu lemah untuk menghadapi kerangka beku di area itu, dia hanya akan memusatkan perhatiannya pada urusan dataran hitam. Namun, dia tidak meremehkan potensi makhluk-makhluk yang tersegel di pegunungan salju tak berujung dan sudah menantikan hari di mana dia akan kembali. Bagaimanapun, menjelang sore, Laura dan rekan-rekan anggota sektenya akhirnya menghela napas lega karena mereka telah melepaskan diri dari kehadiran negatif itu dan segera kembali ke rutinitas mereka. Kemudian, kelompok Raja Stuart melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari sekte terakhir di wilayah tersebut, di mana mereka berencana untuk menghilangkan sisa buronan sebelum bagian paling penting dari perjalanan ini. Minos, setelah kita meninggalkan tempat itu, aku sedang memikirkan sesuatu, komentar Vivian setelah lebih dari 30 menit sejak mereka meninggalkan area sebelumnya sambil berdiri di belakang Maida sambil menatap pria berambut coklat itu. Mendengar seseorang di sana berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa menit, pria yang berdiri di belakang Abi, memeluknya dari belakang, di atas ular berbulu, memandang ke arah Vivian dengan rasa ingin tahu. Apa, dua sekte pertama yang kami lewati jauh lebih kuat daripada kekuatan regional?
Namun, di sisi lain, organisasi itu, Sekte Kuburan Abadi, bahkan memiliki kaisar spiritual. Setelah mendengar bagian awal pidato Vivian, Maxwell, Grace, dan Abby segera menyadari maksud wanita itu. Menurutmu bagaimana kekuatan Scourge of the Devil? Mereka berbasis di area ini, jadi mau tak mau aku membayangkan mereka juga memiliki wilayah yang cukup bagus. Apakah mereka juga memiliki kaisar spiritual di barisan mereka? Dia bertanya dengan cemas karena kelompok mereka tidak banyak dan mereka tidak berada di kota kering. Pertanyaan bagus, kata Minos dengan suara rendah, bertanya-tanya apakah ada kemungkinan seperti itu. Tapi aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika mereka memiliki spesialis setingkat itu, saya ragu jumlah mereka akan banyak atau cukup kuat untuk menakuti kita. Mengapa? Maxwell bertanya. Dia tahu betapa kuatnya Minos dan raja seperti itu bisa melarikan diri ke kerajaan tata ruang kapanpun dia mau. Namun, Raja Stuart bukannya tak terkalahkan, dan Maxwell tidak dapat melihat dari mana pemimpinnya mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Minos memijat lembut perut Abby dan tersenyum pada orang-orang itu. Yah, aku tidak mungkin bisa memastikannya. Namun, fakta bahwa Scourge of the Devil hanya mengirim raja spiritual tingkat tinggi kepadaku menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memiliki banyak kaisar spiritual. Kalau tidak, aku pasti harus menghadapi setidaknya salah satu dari mereka selama perang. Oh, mulut Maxwell ternganga karena terkejut, dan dia akhirnya memahami bahwa hal seperti itu memang merupakan indikasi yang sangat bagus. Minos kemudian melanjutkan, di sisi lain, meskipun ada kultivator tingkat 7 di markas mereka, selain tidak banyak, mereka tentu saja tidak berlevel tinggi. Apakah kamu tidak melihat wanita itu, Laura? Meskipun dia berada di tempat di mana terdapat kerangka yang lebih besar di wilayah tersebut, di mana kepadatan energi spiritualnya lebih tinggi, dia baru mencapai level 62. Tidak mungkin Scourge of the Devil bisa memiliki tempat yang lebih baik daripada itu, jadi kecil kemungkinannya ada orang yang lebih kuat darinya di tempat yang kita tuju. Minos tidak tahu bagaimana menemukan secara tepat di mana kerangka terbesar, yang mungkin terkuat, berada karena wilayah tersebut telah berubah selama jutaan tahun terakhir. Tapi dia tahu dari ingatan Henricus Longus bahwa tempat yang baru saja mereka tinggalkan adalah kuburan, sisa-sisa yang paling mengesankan. Dalam hal ini, dia hampir yakin bahwa Scourge of the Devil tidak dapat memiliki penggarap sekuat Laura karena sisa-sisa di pegunungan itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain bagi sebuah organisasi untuk mendapatkan orang-orang berkuasa di jajarannya. Tetap saja, tidak ada cara baginya untuk memperkirakan hal seperti itu secara pasti untuk Scourge of the Devil. Tapi sekali lagi, jika mereka memiliki orang yang lebih kuat dari Laura, mengapa mereka tidak menggunakan orang-orang itu untuk melawannya? Pemikiran sederhana itu telah memberi Minos kepercayaan diri untuk melanjutkan bagian terakhir dari balas dendam atas kematian ayahnya sambil tetap menjaga ketenangan pikiran untuk berbicara dengan teman-temannya. Jadi begitu, kata Vivian setelah menghela nafas, merasa tenang, sudah menyadari bahwa peluang kegagalan mereka kecil. Pokoknya, selama kamu tetap dekat denganku, meskipun ada orang yang lebih kuat dari yang bisa aku tangani di tempat itu, semuanya akan berakhir dengan baik. Setelah itu, keheningan berlangsung selama beberapa puluh menit hingga Abby bertanya kepada suaminya dengan suara pelan, kemana kita akan pergi setelah sekte lain itu? Mungkin kita bisa berhenti lebih lama sebelum melanjutkan. Oh, apakah kamu terangsang, sayangku? Dia tersenyum padanya saat dia merasakan gerakan pinggul Abby. Abby kemudian menoleh ke belakang, wajahnya memerah tapi juga penuh semangat. Sedikit, tapi kamu lebih banyak, bukan? Hehe. Melakukan perjalanan jauh dalam posisi ini tidaklah mudah bagi kita berdua. Ia mengusap salah satu tangannya ke paha kiri Abby yang saat itu tertutup rapat akibat cuaca dingin di wilayah tempat mereka berada. Baiklah, jika kita singgah di sekte lain ini, kita akan bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kita akan mampir ke wilayah Monyet Intan sebelum berangkat untuk bertemu dengan kelompok kerajaan salju. Monyet Intan, binatang buas yang kamu kalahkan di perjalanan terakhirmu. Dia teringat cerita yang Minos ceritakan padanya, karena dia merasa penasaran untuk bertemu dengan makhluk dari ras ini. Mereka adalah temanku sekarang, hehehe. Minos tertawa, bertanya-tanya apakah pemimpin makhluk yang sangat suka bertarung akan menyukai gagasan untuk bergabung dengan mereka dalam pertempuran.
Setelah mereka meninggalkan Sekte Makam Abadi, kelompok Minos melakukan perjalanan selama seminggu lagi di area pegunungan salju tak berujung. Mereka akhirnya selesai mengunjungi sekte-sekte di pengasingan di dekatnya, setelah melenyapkan sebagian buronan dari organisasi kerajaan Cromwell dan juga beberapa dari kerajaan ombak. Setelah itu, mereka melanjutkan ke daerah di kerajaan salju di mana wilayah monyet intan berada, di mana makhluk-makhluk itu dengan mudah menerima undangan Minos untuk melawan para pembunuh regional. Monyet intan adalah ras binatang yang menghargai kekuatan dan menyukai pertarungan. Jadi, setelah petinggi organisasi itu bersumpah untuk membantu Minos dan dia memberikan tawaran itu kepada mereka, pemimpin suku itu dengan mudah menerima hal seperti itu. Sial, bagi mereka, kesempatan ini seperti menyatukan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Mereka biasanya tidak melawan manusia karena semua orang di wilayah tersebut tahu seperti apa mereka dan betapa berbahayanya mereka. Namun, di sisi lain, mereka tidak suka meninggalkan wilayah mereka, apalagi mencari kekacauan yang tidak berarti. Namun dengan ajakan Minos, mereka bisa membantu teman dan bahkan mencicipi darah musuhnya di medan perang, sesuatu yang sangat mereka hargai. Jadi, 2 hari yang lalu, sekelompok 10 monyet intan di akhir tahap ke-6 meninggalkan wilayah itu bersama kelompok Minos, menuju titik pertemuan dengan pasukan kerajaan salju. Karena tempat tersebut tidak jauh dari wilayah suku monyet intan, kelompok Minos kini mendekati area pertemuan di dekat perbatasan barat kerajaan salju. Di daerah yang tertutup salju, penuh dengan pegunungan karena banyaknya pegunungan di dekatnya, kelompok mereka berlari menuju titik hitam di dekatnya yang terlihat tidak wajar. Apakah itu mereka? Abi bertanya pada suaminya sambil melihat ke arah tempat itu. Mungkin, kata Minos sebelum akhirnya meminta sesama monster untuk meningkatkan kecepatan mereka. Bab 1039 mengumpulkan pasukan. Setelah beberapa menit dari ke-12 binatang itu berlarian di sekitar area pegunungan salju tak berujung, kelompok mereka akhirnya cukup dekat dengan tempat itu dari sebelumnya. Setelah melakukan hal itu, 5 manusia di sana segera melihat bahwa tempat itu adalah sekelompok besar beberapa ratus orang yang sedang berkemah di dekatnya. Minos menyimpulkan dari simbol keluarga salju di berbagai tenda di sekitar lokasi itu bahwa ini adalah kelompok dari kerajaan salju, yang seharusnya menemaninya ke markas Scourge of the Devil. Mari kita lihat apakah orang-orang itu siap. Minos berkata keras-keras kepada teman-temannya sebelum melompat dengan Abi di pelukannya dari punggung ular yang membawa mereka ke sana. Setelah kata-kata itu terucap, ketiga manusia lainnya mengikuti gerakan Raja Stuart. Pada saat yang sama, pemimpin monyet intan melanjutkan perjalanan di belakang mereka, meninggalkan anggota sukunya dengan tunggangan Minos. Yang mulia, Raja Dataran Hitam ada di sini. Minos Stuart sedang berlari ke sini saat ini. Seorang tentara bergegas masuk ke tenda Adam Snow, bernapas dengan tergesa-gesa saat dia mengatakan itu kepada Raja Snow. Ambrose adalah orang yang sebenarnya telah memerintah kerajaan salju selama beberapa bulan terakhir. Namun, Adam tetaplah yang memegang jabatan resmi. Karena itu, dia tetap diperlakukan sesuai posisinya. Bagaimanapun, setelah mendengar perkataan bawahan itu, Raja Salju Tua berdiri dari tempatnya, puas bahwa Minos telah tiba dalam interval yang dijanjikan oleh pasukan Dataran Hitam. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun kepada bawahannya dan berjalan keluar dari tendanya, berniat untuk pergi dan menerima tiran itu sendiri. Saat dia melakukannya, semua raja spiritual tingkat tinggi di kamp itu, anggota atau pengikut keluarga Snow, juga diperingatkan akan hal seperti itu dan bergegas keluar dari tenda mereka. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, bagian tengah area perkemahan sudah tertata rapi, dengan orang-orang memberi ruang bagi kedatangan kelompok Minos dan yang lainnya yang menunggu di sampingnya. Misty berdiri di sana memperhatikan segala sesuatu di antara orang-orang itu, berharap dia bisa melihat Raja Stuart sekarang dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya. Suaminya tidak datang ke tempat ini karena tidak mungkin raja dan ahli warisnya pergi ke pertempuran yang sama. Bagaimanapun juga, kerajaan harus memiliki ahli waris jika hal terburuk terjadi. Jadi bagaimana mereka berdua bisa melakukan konfrontasi ini? Jadi, hanya Adam, yang tidak lagi ikut serta dalam urusan pemerintahan negara ini, yang ikut serta dalam balas dendam atas kematian pangeran kedua kerajaan ini. Adapun Misty, dia tidak akan pergi berperang, tetapi mengetahui bahwa Minos akan ada di sana, dia tidak melewatkan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk mengamati situasinya. Wanita itu,
Tapi saat dia menunggu di tempat itu dengan ekspresi tenang di wajahnya, Misty segera melihat sekelompok 2 pria, 3 wanita, dan seekor binatang mendekat dari sana, dengan Abi berlari di samping Minos, si biru cantiknya rambut bergoyang di udara. Mengetahui bahwa calon Ratu Dataran Hitam adalah wanita dari keluarga Miller, dengan warna rambut yang biasanya ditemukan di keluarga itu, Misty segera menyadari siapa orang itu. Apakah dia wanitanya? Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia merasa sayang sekali orang seperti itu berada di sisi Minos. Misty sangat memukau, dengan lekuk tubuh dan tingkah lakunya yang mampu memikat banyak orang. Tapi dibandingkan dengan Abi, dia punya kekurangan. Dan melihat kecantikan itu berdiri di samping Minos, wanita ini mau tidak mau menyesali karena dia tidak datang sendirian kali ini. Tapi saat dia memikirkan hal-hal yang kurang penting itu, Raja Salju sedang melihat monyet intan besar di belakang sekelompok manusia, terkejut melihat salah satu makhluk itu ada di sana. Sepertinya pengaruh pemuda ini telah mencapai seluruh titik di wilayah kita. Dia menghela nafas, mengamati binatang yang tingginya lebih dari 5 meter, dengan rambut merah di punggungnya dan tubuh telanjang yang bersinar seperti berlian. Yang mulia, Raja Dataran Hitam. Salah satu bawahan House Snow di sekitarnya mengumumkan kedatangan Minos segera setelah dia berhenti beberapa meter dari kelompok Adam. Setelah itu, beberapa suara bergema muncul di sekitar, membungkam siapapun yang masih bergumam. Melihat hal ini, Minos sekali lagi menyadari betapa cepatnya para Snow beradaptasi dengan keadaan baru dan merasa nyaman dengan hal tersebut, meskipun dia tidak peduli dengan formalitas tersebut. Yang mulia, selamat atas naik tahta. Adam adalah orang pertama yang berbicara, sekali lagi mengucapkan selamat kepada pemuda itu. Kamu terlalu baik, Adam, kata Minos, tidak peduli untuk memperlakukan orang itu sebagaimana mestinya. Adam tidak tersinggung mendengarnya dan hanya menatap wanita cantik berambut biru dan gaun hijau di sebelah Minos. Bu, dia menundukkan kepalanya dan memberi isyarat hormat. Abi mengangguk sambil memegang salah satu lengan Minos, merasa sedikit malu melihat raja itu dan beberapa raja spiritual berpangkat tinggi lainnya menyambutnya. Hehehe, sepertinya Minos muda memang dominan. Pemimpin suku monyet intan mengucapkan hal tersebut dengan lantang sambil menertawakan kenalan lamanya yang harus menundukkan kepala kepada teman sukunya. Orang-orang di sana terdiam, karena tidak ada yang mau mencari masalah dengan monster level 58 itu, apalagi Minos, sang tiran. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Maxwell dan beberapa orang dari keluarga Snow untuk bertatap muka, dan yang terakhir terkejut melihat orang seperti itu di sana. Adam memandang Maxwell dengan tatapan mendalam di wajahnya, merasakan beberapa perasaan negatif kembali ke hatinya. Maxwell dan pangeran kedua kerajaan salju memiliki sejarah lama. Keduanya pernah belajar di akademi spiritual paling bergengsi di negara bagian dan menjadi teman baik. Kemudian, keduanya mengembangkan hubungan yang agak aneh, sesuatu yang diterima tetapi tidak disukai oleh orang-orang di keluarga Snow. Akhirnya, pangeran kedua kehilangan nyawanya dengan cara yang merendahkan, mencoba melindungi Maxwell, sesuatu itu membuat opini orang-orang itu tentang dirinya semakin buruk. Maxwell, bagaimana kamu berani datang ke sini? Salah satu tetua di tempat itu bertanya dengan nada terkendali, tetapi yang satu jelas-jelas marah. Menyadari reaksi yang dia harapkan dari orang-orang itu, Maxwell menghela nafas dan berkata, "Setelah semua yang terjadi, saya akhirnya bergabung dengan organisasi yang mulia." Dia menunjuk Minos. "Sekarang saya memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemusnahan Scourge of the Devil. Kalau begitu aku akan berdiri di sisi yang mulia pada saat itu dan menggunakan segala yang aku miliki untuk membalaskan dendam Alexander." Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang di sana merasa kesal karena orang yang merosot seperti Maxwell akan mengatakan hal seperti itu dan tetap ikut serta dalam serangan ini. Tapi karena dia adalah bagian dari kelompok Minos, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Cek, orang malang itu menyebabkan kematian pangeran kedua, tapi tetap saja. Minos kemudian mengabaikan obrolan di sekitar dan langsung ke pokok permasalahan. "Apakah kalian siap? Saya tidak bermaksud menunggu lama." Adam mengangguk kepada pemuda itu dan berkata, "Kami hanya menunggu kedatanganmu." "Bagus. Berapa banyak orang yang bisa kuandalkan?" Dia memandang Misty dan menyadari bahwa tidak semua orang di sana bisa pergi ke markas Scourge of the Devil. Dan saat Misty tersipu melihat raut wajah Minos, Adam menjawab, "Kami memiliki 90 raja spiritual, 10 raja spiritual tingkat tinggi,
35 raja spiritual tingkat menengah, dan sisanya dari tahap awal ini. Minos melihat sekeliling dengan serius, tidak merasa buruk betapa besarnya kekuatan yang telah mereka persiapkan untuk situasi ini. Baiklah, itu seharusnya cukup bagi kita untuk berurusan dengan orang-orang di organisasi itu jika tidak ada kejutan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, aku akan memberi semua orang di sini waktu 1 jam untuk bersiap-siap. Setelah itu, kita akan berangkat ke lokasi musuh kita. Setelah itu, tak butuh waktu lama bagi masyarakat sekitar untuk membubarkan diri. Di saat yang sama, Misty menggunakan kesempatan itu untuk menyapa Minos sebelum melanjutkan perjalanannya bab 1040 Pencambukan Iblis. Setelah pertemuan kelompok Minos dengan Raja Snow, seminggu berlalu dalam sekejap mata. Saat kekuatan penguasa ini bergerak menuju markas Scourge of the Devil, komando organisasi ini menjalani hari lain seperti biasa, tanpa kejutan apapun. Di daerah di mana perbatasan 3 negara bagian, Kerajaan Ombak, Kerajaan Salju, dan Kerajaan Akhir bertemu, burung putih datang dan pergi dari lubang besar di gunung paling menonjol di daerah tersebut. Pada saat yang sama ketika burung pembawa pesan ini membawa dan mengambil informasi dari markas ini, di dalam gunung besar itu terdapat istana pencambukan iblis. Tempat seperti itu sama menonjolnya dengan markas besar keluarga tingkat tinggi di wilayah tersebut, dan jumlah orang di sana tidaklah sedikit, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keluarga bangsawan. Namun meskipun jumlah orang di sana tidak sebanyak yang diperkirakan mengingat luasnya tempat ini, masih ada lebih dari 1.000 orang yang tinggal dan bekerja di daerah ini. Dan faktanya, jumlah orang di sana lebih banyak dari sebelumnya, karena kejadian baru-baru ini di wilayah ini telah memaksa organisasi ini untuk memanggil semua anggotanya kembali ke markas. Sebelumnya kekuatan ini mempunyai pos-pos terdepan di setiap negara bagian di wilayah tersebut. Di tempat-tempat ini, kelompok pembunuh yang lebih kecil dapat menjalankan misi yang diwariskan oleh komando organisasi tersebut, mengumpulkan intelijen dan menghubungi kekuatan regional. Seperti keluarga Chambers yang pernah menjadi mitra Scourge of the Devil, ada beberapa keluarga regional lain yang memiliki koneksi ke organisasi ini yang memerlukan sarana untuk menghubungi para pembunuh tersebut. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini terus menghadapi masalah dalam menjaga cabang-cabangnya tetap berjalan. Selama periode ini, mereka beberapa kali menghadapi masalah dengan organisasi kerajaan salju dan juga mengalami penganiayaan dari House Hayes, ketika organisasi ini menganiaya sisa-sisa keluarga Chambers. Setelah itu, beberapa pembunuh tewas saat berperang di Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, sesuatu yang sangat melemahkan mereka. Namun demikian, saat berperang, jumlah layanan yang diperoleh organisasi ini di wilayah tersebut telah meningkat secara eksponensial. Sementara puluhan kekuatan telah mengirimkan orang untuk berperang di Dataran Hitam, organisasi-organisasi kecil lainnya telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan cakar mereka dan menyerang. Dan beberapa pembunuh dari organisasi tersebut yang tidak terlibat dalam perang telah meneror sebagian wilayah tersebut pada periode tersebut, dan menimbulkan beberapa permusuhan lagi bagi mereka dalam perjalanan ke sini. Akhirnya, dengan berakhirnya perang dan kemerdekaan Dataran Hitam, kekuatan yang sebelumnya dikuasai oleh Minos mengembalikan perhatian mereka ke negara bagiannya dan mulai bertindak melawan para penjahat. Pada saat yang sama, gagasan bahwa Minos akan mengejar mereka terpatri di benak para pemimpin organisasi ini. Karena semua peristiwa ini, para Scourge of the Devil telah memanggil anggota luar mereka kembali ke markas untuk melewati masa-masa sulit dalam pengasingan di markas besar. Jadi, lebih dari 200 raja spiritual berada di tempat ini sekarang, sementara, sebagian besar, sisanya adalah jenderal spiritual, kerabat atau bawahan dari para tetua di tempat ini. Organisasi ini merupakan kekuatan yang terdiri dari banyak mantan penjahat daerah, individu yang memiliki masa lalu, dengan bawahan dan bahkan keluarga. Dan setelah memasuki organisasi regional yang kuat ini, orang-orang ini berhak mendapatkan pendamping dalam jumlah terbatas yang dapat tinggal dan mengabdi di sana. Oleh karena itu, tempat ini memiliki cukup banyak orang untuk menjalankan segala sesuatunya, dengan individu yang mengurus hal-hal mendasar seperti menyiapkan makanan, pemeliharaan, dan kegiatan keagamaan di lembaga ini. Scourge of the Devil percaya pada dewa kematian, seseorang yang benar-benar pernah hidup di dunia ini. Orang seperti itu mendapatkan gelar ini dengan mencapai level 100 dan membunuh orang dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya sebelum kenaikannya.
Namun, dengan kepercayaan mereka padanya, para anggota organisasi ini mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh organisasi yang diciptakan oleh makhluk itu, sebuah kekuatan yang sebelumnya berbasis di wilayah ini namun telah lama hilang di sungai waktu. Namun, lebih dari 450.000 tahun yang lalu, pendiri Scourge of the Devil menemukan sebagian dari gagasan kekuatan kuno tersebut dalam reruntuhan di wilayah ini. Di masa lalu, wilayah ini sangat perkasa. Dan dengan adanya migrasi besar-besaran, banyak hal yang tertinggal, sesuatu yang kemudian menjadi reruntuhan berharga bagi masyarakat yang lebih lemah di wilayah ini. Barang-barang yang ditinggalkan tersebut tidak berarti apa-apa bagi para migran yang meninggalkan wilayah tersebut, namun sangat berharga bagi orang-orang berpangkat rendah. Maka dari itu, selama ratusan ribu tahun, banyak reruntuhan di wilayah ini dieksploitasi semaksimal mungkin oleh kekuatan-kekuatan yang masih ada atau sudah hilang di telan sungai waktu. Di antara orang-orang terakhir yang mendapatkan sesuatu dari reruntuhan yang saat ini hampir tidak ada, pendiri Scourge of the Devil telah mendapatkan item dan teknik untuk mengembangkan organisasinya. Dari situlah lahirlah organisasi ini dengan selalu menjaga cita-cita dan keyakinannya kepada Dewa Kematian yang secara tidak langsung telah menjamin kehebatan organisasi daerah ini. Karena latar belakang ini, orang-orang di organisasi ini menjaga doktrin agama mereka tetap kaku, dan orang-orang berdoa dalam nama Tuhan hampir sepanjang hari. Namun selain banyaknya bawahan dan kerabat dari para tetua organisasi ini yang terus berdoa kepada Tuhan tersebut, para raja spiritual tempat ini juga rajin berkultivasi dan mempersiapkan masa depan. Sekarang mereka tidak punya banyak hal untuk dilakukan di luar tempat ini. Jadi, berkultivasi dan menjadi lebih kuat adalah satu-satunya pilihan. Dan karena daerah tempat markas mereka berada lebih kaya akan energi spiritual dibandingkan daerah lain di wilayah ini, para tetua ini mau tidak mau memanfaatkan kesempatan ini. Di masa lalu, kelompok pendiri telah berhasil menghilangkan sebuah organisasi yang ada di tempat ini, setelah mengambil istana di dalam gunung ini untuk diri mereka sendiri. Karena itu, kekuatan ini memiliki wilayah yang mirip dengan sekte tersembunyi di pegunungan salju tak berujung dan tidak pernah diganggu oleh kekuatan regional, yang tentu saja takut pada sekte tersebut. Oleh karena itu, orang-orang ini diam-diam tinggal di markas ini, di antaranya adalah beberapa musuh lama Minos, Maxwell, dan Vivian. Di salah satu dari banyak halaman istana mewah itu, sekelompok raja spiritual duduk di sekitar bangku penonton sebuah arena pertarungan kecil. Di tempat itu, kadang-kadang, para tetua terkuat akan menunjukkan keahlian mereka dalam pertandingan persahabatan, sesuatu yang akan terjadi sekali lagi dalam beberapa saat lagi. Dan dengan itu, para raja spiritual yang lebih lemah di sana sudah menantikan permulaannya, menunggu untuk belajar lebih banyak dari para kultivator tingkat tinggi di tempat itu. Di antara mereka adalah salah satu yang selamat dari House Chambers, mantan bawahan organisasi itu, orang yang bertanggung jawab atas kematian pengawal Vivian. Roy, yang saat ini berada di level 54. Pada saat yang sama, Egbert, level 55, dengan nama Sandis Kite, bertanggung jawab atas kematian kejam Alexander Snow, juga berada di tempat itu, duduk di sebelah Curtis, level 57. Curtis adalah salah satu mitra pasar gelap dan pemilik tempat Minos telah menginvasi Hadria bertahun-tahun yang lalu, di mana dia membebaskan puluhan budak wanita. Semua individu ini dan beberapa orang lainnya yang telah membuat kekacauan di medan perang dataran hitam atau di sekitar wilayah tersebut berdiri, berbicara, dan menunggu pertandingan berikutnya dimulai. Roy kemudian berkomentar kepada salah satu atasannya di sana. Tuan Quinn, baru-baru ini saya mendengar rumor bahwa organisasi kami menerima misi dari kekuatan di luar wilayah. Apakah itu benar? Setelah keluar dari keluarga Chambers, Roy bergabung dengan organisasi ini. Dan seiring berlalunya waktu, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini. Mendengar hal itu, pria botak berpakaian serba putih yang berdiri di samping Roy mengangguk setuju. Itu benar, tapi sayang sekali kita akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jadi keuntungan apapun yang bisa kita peroleh tidak akan datang dalam waktu singkat. Oh baiklah, itu sudah luar biasa, komentar Roy dengan mata berbinar, sudah menatap masa depan di depannya. Masa depan yang jauh lebih baik dari yang dia bayangkan ketika dia terpaksa melarikan diri dari Persepone bertahun-tahun yang lalu. Organisasi ini tidak hanya memiliki kontak di luar wilayah, tetapi tempat ini juga memiliki teknik dan kepadatan spiritual yang mampu membantu orang-orang dari wilayah ini mencapai tahap ketujuh.
Dan mengetahui bahwa 3 individu terkuat dari Scourges of the Devil adalah kaisar spiritual, Roy mau tidak mau menantikan masa depan. Pokoknya, tak lama kemudian kedua orang yang hendak mendemonstrasikan keahliannya itu naik ke panggung pertarungan di arena kecil itu. Baiklah, mari kita mulai demonstrasinya. Salah satu dari dua kaisar spiritual sedang mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. KBOOM.